Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman, dan Kompas Bisnis hari ini mengangkat apa yang hangat diperbincangkan di market, yaitu yang ini, Purbaya mau IHSG di level 9.000, siapa paling berisiko? Ya saudara, meski Jumat pekan lalu ditutup melemah, namun selama bulan November IHSG berkali-kali mencetak rekor tertinggi. Bahkan saudara, ini pada Rabu pekan lalu menyentuh level 8.602. Beberapa langkah lagi menuju ke 9.000 sesuai dengan prediksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Keuangan mengklaim capaian yang ada saat ini sebagai validasi kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Purbaya juga mengklaim lonjakan indeks komposit ini tidak lepas dari sentimen positif pelaku pasar yang melihat realisasi program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Lalu pertanyaannya adalah, apa betul demikian? Dan siapa paling berisiko jika IHSG menuju ke 9.000? Sebelum kita mengulik lebih jauh pernyataan dari Menteri Keuangan, kita lihat dulu data kinerja IHSG berikut ini. Ya, Kompas Bisnis menyajikan peningkatan level IHSG selama bulan November 2025, di mana ini naik sebesar 344,83 indeks poin atau 4,22%. Di mana kalau kita pantau dari tanggal 3 November tahun ini, tahun 2025, IHSG berada di level 8.275, naik 2 hari kemudian di level 8.318, naik lagi besoknya di tanggal 6 November di 8.337, kemudian besoknya naik lagi di tanggal 7 November 8.394, kemudian di tanggal 17 November naik lagi di level 8.416 dan melonjak lagi di tanggal 20 yaitu sebesar 8.419, dan lonjakan terlihat lagi lonjakan yang tinggi yaitu di tanggal 24 November sebesar 8.570, dan ini yang paling fenomenal, all time high terjadi di tanggal 26 November sebesar 8.602 per lembar saham. Meskipun demikian ditutup melemah di akhir pekan kemarin, tepatnya di hari Jumat, di level 8.508 per lembar saham. Dan yang istimewa adalah di hari Rabu 26 November seperti saya sebutkan tadi. Posisi IHSG ada di level 8.602. Ini melanjutkan ekspektasi fase bullish pada akhir tahun sesuai dengan target Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya pun membagikan respons lucu soal IHSG yang mencetak rekor tertinggi. Ini melalui akun Instagram @menqri. Berikut ini. IHSG tembus 8.600 Pak, tadi penutupan. Terdemun. Tembus 8.000. Untuk pertumbuhan ekonomi, orang selalu bertanya kenapa bursanya kuat, ekonominya stabil, kok rupiah melemah. FDI itu perlu waktu untuk masuk ke sini, tapi selama kita bisa meyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita semakin cepat ke depan, harusnya investor asing jangka panjang maupun pelaku bisnis dalam negeri akan melakukan ekspansi bisnisnya. Dalam keadaan seperti itu harusnya sih rupiah akan cenderung menguat. Pak, IHSG tertinggi levelnya, satu kata dari Bapak. Sesuai prediksi. To the moon. Sementara itu, data berikutnya yang Kompas Bisnis sajikan adalah saham-saham apa saja yang menjadi leaders penopang IHSG hingga belasan kali menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada tahun ini. Dan yang pertama, kita lihat di belakang saya, di paling pojok begitu, ada DSSI yang merupakan bagian dari grup besar Sinarmas yang melonjak 200%. Lalu ada juga DCII, ini saya tunjukkan untuk Anda, yang merupakan saham milik dari Toto Sugiri. Ini meroket 515%. Saham-saham milik Prayogo Pangestu yang paling banyak jadi tulang punggung IHSG. Di antaranya ada BRPT, BRMS, Cuan, CDIA yang masing-masing melesat sebesar 281%, 186%, 114%, dan 905%. Ada juga RISE atau RISE, yaitu saham properti milik Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko yang meroket hingga 1092%. Dan di antara saham-saham konglomerat terdapat 2 saham blue chip yang menopang IHSG,
to the moon, yakni TLKM alias Telkom dan juga ASII alias Astra Indonesia yang masing-masing melejit 27% dan 34%. Lalu saudara, bagaimana kinerja IHSG jika dibandingkan selama 10 tahun terakhir? Kita ke data selanjutnya. Nah ini dia saudara, jika dibandingkan tahun ini IHSG termasuk yang lumayan lah ya. Di tahun 2016 saudara ini tumbuh 15,4%, 2017 juga menghijau 20,1%, 2018 ini kita lihat minus ataupun turun 2,7%, di 2019 hijau kembali naik 1,6%, di tahun 2020 ini ketika COVID melanda begitu turun cukup dalam 5,3%. Dan di 2021 meski kondisi masih dalam suasana ataupun diliputi oleh COVID-19, namun ada pertumbuhan di IHSG 9,7%. 2022 ini juga naik ataupun tumbuh 4,0%. Di 2023 menghijau 6,2%. Di tahun lalu justru turun, ini di 2024 minus 2,6%. Dan di tahun ini ya lumayan, yaitu 18,7% ada peningkatan. Semestinya saudara, jika IHSG mempertahankan levelnya di 8.600-an seperti yang terjadi pada Rabu pekan lalu, justru tahun ini bisa jadi tahun dengan peningkatan IHSG yang tertinggi selama 10 tahun terakhir sebesar 21,3%. Namun sayang karena Jumat pekan lalu melorot ke 8.508 levelnya, kinerja IHSG pun mau tidak mau terkoreksi tumbuh di 18,78%. Lalu bagaimana dengan dana asing? Apakah masih banyak yang keluar? Kita lihat ke data berikutnya. Nah ini dia, dana asing yang masuk ke pasar Indonesia pada bulan November ataupun sebulan terakhir menunjukkan perbaikan, yakni masuk sebesar 14,36 triliun rupiah. Sehingga ini jadi salah satu katalis kenaikan level IHSG selama bulan November kemarin. Saudara, kemudian apakah IHSG akan meneruskan tren mencetak rekor tertinggi hingga akhir tahun ini dan apa yang perlu dilakukan investor retail? Jangan kemana-mana, Kompas Bisnis akan membahas lebih lengkap usai jeda untuk Anda tentunya. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, apakah IHSG akan meneruskan tren mencetak rekor tertinggi hingga akhir tahun ini sesuai dengan target Menteri Keuangan Purbaya di level 9.000? Lalu apakah rally rekor IHSG ini merupakan mekanisme market secara alami atau by design? Siapa yang paling berisiko? Serta apa yang perlu dilakukan oleh investor retail? Kita langsung berbincang dengan Head of Equity Research Kiwum Sekuritas, Lisa Camelia. Bu Lisa, selamat pagi. Halo, pagi Mas Yan. Bu Lisa, ini pertanyaan yang mendasar begitu ya. Sebetulnya rally IHSG ini mekanisme market menurut Anda ataukah by design? Apa yang perlu diwaspadai? Oke, saya rasa pergerakan IHSG sekarang ini yang sudah mencapai titik rekornya di 8622 kemarin, ini bisa dibilang antara by design dan juga diikuti atau ada reaksi dari para pemain pasar, begitu, para pelaku pasar. Ya, maksudnya kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lakukan analisa kita top to down analysis, tentunya ini sentimen yang memotorinya adalah sentimen market in overall. Kita ikut market global naik terus, ya kan? Kemarin November kita bisa menguat 4%-an lebih, ternyata market globalnya juga kurang lebih naik 3%-an. Terus kita juga menikmati akhirnya arus dana asing masuk, ini juga thanks to MSCI rebalancing ya, akhirnya di approve ada saham yang bermarket cap besar yang berhasil masuk ke MSCI. Nah dari situ passive fund kan juga akhirnya mulai konsisten masuk ke market kita lagi gitu. Dan juga ada liquidity, stimulus dan pemerintah juga bantu untuk daya beli masyarakat, spending stimulus dari pemerintah. Plus ditambah lagi data ekonomi kita bagus, sentimen laporan keuangan kuartal 3
Ya itu semua, terus kemudian dari globalnya juga jangan lupa Fed rate kemungkinan bisa turun bulan ini, nanti tanggal 8 sampai 9 Desember FOMC meeting-nya menjadikan yield US Treasury-nya turun, akhirnya indeks dolarnya turun dan rupiah kita stabilizing lah istilahnya. Ya, jadi kombinasi dari semua itu akhirnya bisa membuat IHSG kita mencapai rekor tertinggi begitu. Tapi kan again masalah pertanyaan besarnya adalah apa bisa nih kita sampai ke 9.000 di tahun ini begitu. Bagaimana Bu? Bisa nggak optimis? Apakah Ibu optimis juga IHSG akan menyentuh 9.000 di akhir tahun ini? Ya, jujur di bulan Desember ini sebenarnya mau tutup akhir tahun banyak tantangan sih. Ya, karena satu ini, US kan habis government shutdown, habis dibuka ya selama 43 hari kemarin. Nah, masih ada data-data ekonomi mereka yang telat keluar ya. Dan salah satunya adalah data ketenagakerjaan, which is cukup important juga buat the Fed itu bikin keputusan. Nah, tapi so far data-data itu mulai disusulin dan kelihatannya probability mereka akan turunin suku bunga itu mulai 80% ya. Nah, tapi ada satu ganjalan nih, tanggal 5 Desember sebelum FOMC meeting ini akan keluar data PCE Price Index. Nah, ini adalah data inflasi acuan favorit dari The Fed. Jadi kalau misalnya data agak sedikit naik dan kemudian proyeksi pemotongan suku bunga ini bisa kembali turun, nah itu mungkin bisa agak bikin gejolak di situ ya. Nah itu dari luar negeri. Nah sedangkan kalau dari dalam domestik, kita tahu Menteri Keuangan, government juga sudah usahakan untuk memperbanyak likuiditas ke market dengan cara Pak Purbaya kemarin mengguyur Bank Himbara 200 triliun ini untuk supaya bisa diedarkan menjadi kredit. Tujuannya apa? Supaya masyarakat spendingnya nambah. Spending nambah ini bisa terefleksi ke pertumbuhan GDP. Nah, jadi aimingnya adalah untuk Indonesia mendapatkan GDP di kuartal 4 ini. Pak Purbaya kemarin dalam satu kesempatan dia sih cukup pede ya kalau di kuartal 4 ini dia bilang bisa mencapai 5,6 sampai 5,7% pertumbuhan GDP kita. Sedangkan Bank Indonesia sendiri tidak sebegitu optimisnya, ya paling cuma sampai 5,5 batas atasnya. Dan IMF sendiri juga tidak prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 setinggi itu, paling ya sedikit di atas 5%. Nah, ini mungkin yang akan jadi yang akan ditunggu-tunggu di bulan terakhir tahun ini, apakah kredit kita benar-benar bisa tersalurkan atau tidak. Sedangkan katanya kemarin Oktober itu penyaluran kredit sebenarnya masih agak slow ya. Jadi yang kemarin dikucurkan Pak Purbaya itu belum sepenuhnya terserap. Undisbursed loan ada 30%. Dari kombinasi itu saya rasa ini yang menjadi penentu apakah akan ada Santa Claus rally di akhir tahun ini dan juga window dressing pastinya. Oke, ada kombinasi begitu faktor yang menyebabkan IHSG ini naik di level ke 8.600-an pada Rabu pekan lalu, termasuk ada data ekonomi yang bagus dan juga menunggu bagaimana keputusan dari The Fed begitu terkait dengan Fed Fund Rate, dan juga ada berbagai macam tantangan seperti yang Ibu Lisa tadi sebutkan. Dengan berbagai macam tantangan tadi, Bu Lisa, ini proyeksi Anda hingga akhir tahun, apakah ini tentunya melihat kombinasinya, apakah akan uptrend dan juga mendekati prediksi Menteri Keuangan Pak Purbaya atau justru sideways bahkan downtrend? Bagaimana proyeksi Anda? Kalau kita lihat penutupan kemarin, sebenarnya IHSG masih lumayan aman, Mas Ian, di jalur uptrendnya ya. Kalau IHSG itu tidak lebih rendah dari 8.450 sebagai support pertama, kemudian 8.400-an, saya rasa tren naik IHSG ini masih bisa dipertahankan ya.
Tapi kita hitung-hitung juga nih, di bulan Desember ini paling tinggal tersisa waktu trading yang efektif 3 minggu ya, 3 mingguan karena mendekati Natal mungkin sudah banyak pelaku pasar yang liburan. Terus kemudian juga kalau 8.600 ke 9.000 ini berarti tersisa hampir kurang dari 5%. Nah, apakah IHSG bisa naik 5% selama naik lagi 4,4% lebih di bulan ini? Kalau saya sih lebih berpikir sedikit konservatif ya. Jadi mungkin tidak terlalu ambisius sampai 9.000, 9.000-nya boleh ditabung dulu untuk January effect mungkin. Kalau kita bisa stabil di atas 8.300, ya 8.400, even 8 antara 8.400, sorry saya nggak mau meramalkan kita akan turun ke 83, maksudnya bukan begitu, tapi itu masih dalam batas yang aman, batas kenaikan, jalur kenaikan yang aman, 8.400, 8.600, I think ini udah good enough for this year. Oke, tadi Bu Lisa sempat menyebutkan soal realistis dan juga apa saja katalisnya di jelang akhir tahun. Ini kan biasanya ada window dressing, ada juga Santa Claus Rally. Apakah ini juga akan jadi katalis peningkatan IHSG untuk melanjutkan trennya yang naik begitu, dan juga apa kabar dengan tadi yang disebutkan oleh Bu Lisa soal January effect? Ya, jadi yang namanya Santa Claus Rally sama window dressing itu harap diketahui itu adalah fenomena yang tidak harus terjadi ya. Tapi maksudnya window dressing itu adalah portfolio manager mau memoles portfolio mereka supaya kelihatan bagus di akhir tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kan tahun ini kita naiknya udah cukup bagus. Tadi year to date as per yesterday 20,7% sudah IHSG naik. So jadi ya Santa Claus Rally, window dressing mungkin ada atau tidak ada ya, tidak harus terjadi. Ya would be good kalau ada, tapi ya kalau kita terlalu overheating, saya takutnya Januari effect nanti kita nggak kebagian juga gitu. Yang ada malah Januari turun, ya kan? Lagi-lagi kita sebagai investor harus realistis ya, begitu Bu Lisa ya. Dan tadi sempat juga ini kita bahas begitu di materi sebelumnya terkait dengan Purbaya ataupun Pak Purbaya ini sempat bilang di Bursa Efek beberapa waktu lalu bahwa kenaikan IHSG ini harus diwaspadai terkait dengan bayang-bayang adanya saham gorengan. Apakah Anda melihat ada saham demikian yang mendorong kenaikan IHSG, dan jika demikian siapa yang paling berisiko? Kalau saya harus sebut ya apakah ada saham-saham seperti itu, begini, yang dinamakan saham gorengan biasanya market cap-nya tidak besar ya, market cap-nya kecil, oleh karena itu dia gampang dikendalikan. Nah, dengan demikian seharusnya dia bukanlah menjadi index mover IHSG begitu. Karena yang bisa menggerakkan IHSG ke atas itu adalah saham-saham dengan market cap besar. Nah, seperti tadi blue chip dan nama-nama yang sudah mendapatkan keuntungan ratusan persen yang tadi Mas Ian sudah beritahukan duluan di tabel sebelumnya. Nah, mereka itu saham-saham seperti DCII, Telkom, ASI, itu market cap-nya besar. Nah, no wonder mereka sebagai index mover begitu. Jadi kalau saham kecil naik ratusan persen ya sebenarnya nggak ada efeknya juga buat ke IHSG. So mungkin yang Pak Purbaya mau tekankan adalah dari sisi edukasi untuk para investor begitu, untuk tidak masuk ke saham-saham gorengan. Tapi juga at the same time perlu memperhatikan fundamental perusahaan sebelum berinvestasi, ya mungkin itu maksudnya, lebih tepat dikatakan demikian. Oke, kalau kita berbicara soal emiten-emiten penggerak IHSG selama 1 tahun terakhir itu Bu Lisa ya, tahun ini saham-saham konglomerat seperti DSSA, tadi sebutkan DCII, BRPT, Cuan, CDIA, ini jadi penopang dan juga pendorong utama IHSG untuk mencetak rekor tertinggi. Apakah menurut Anda ini akan berlanjut atau masih ada potensi lah sedikit-sedikit switching ke saham-saham blue chip? Bisa berlanjut. Kenapa? Karena kita kan baru ada MSCI rebalancing kemarin. Kita tahu ini saingan posisinya market cap terbesar dengan BCA ya, saling balap-membalap ini. Nah, dari situ aja passive fund udah pasti akan masuk ke situ. Terus kemudian juga akan biasanya kalau dalam satu konglomerasinya juga biasanya juga akan ngikut peers
di dalam grup yang demikian. Nah, passive fund mereka juga akan memilih saham-saham market cap besar yang walaupun tidak ada di MSCI, seperti contohnya blue chips old school seperti banking, saham banking kita, atau kemudian Telkom juga itu tadi saham telekomunikasi sepertinya memang masih cukup diminati oleh asing. So ya, jadi masih bisa berlanjut. Cuman kita pilih sektor rotasinya aja, kita cermati baik-baik begitu. Jadi kalau yang memang harganya sudah agak tinggi, mungkin kita kurangi posisi pembelian kita di situ dan kita bikin money managementnya, portfolio managementnya itu lebih bijak begitu. Oke. Bu Lisa, kemudian ini terakhir apa sih yang perlu dilakukan oleh investor retail begitu di tengah euforia IHSG yang naik tinggi ini agar tidak terjebak FOMO? Kita lihat juga beberapa emiten juga akhir-akhir ini naiknya juga sangat tinggi begitu. Bu Lisa? Ya, sorry. Saya nggak dengar Ini tadi. apa yang perlu dilakukan oleh investor retail di tengah euforia IHSG yang naik begitu pada akhir-akhir ini agar tidak terjebak FOMO, dan beberapa emiten juga terpantau mengalami kenaikan yang sangat tinggi akhir-akhir ini. Ya, tadi yang sudah saya katakan, kita perlu perhatikan rotasi sektor ya. Jadi kalau yang saham sudah naik tinggi, memang minat investasi atau fund flow-nya memang di situ, tidak bisa dipungkiri ya. The trend is your friend begitu ya kan. Jadi memang sewajarnya kita pilih saham yang sudah memang dalam bullish gitu. Tapi kira-kira juga kita harus tahu di mana support dan resistance-nya. Kalau sudah naik ratusan atau puluhan persen tahun ini ya sebaiknya dikurangi posisi pembelian Anda begitu di situ, dan kita mulai cari-cari saham yang fundamentalnya bagus, sentimennya oke, dan tapi harganya masih belum terlalu tinggi begitu. Kalau di akhir tahun ini menjelang Fed fund rate pengumuman, mungkin kita bisa kembali lirik sektor banking ya, apakah bisa ada celah penguatan atau enggak di situ, dan kalau suku bunga bisa turun ya mungkin bagus juga untuk properti. Nah, jadi things like that begitu. Oke, sektor perbankan ini masih menjanjikan ya pada akhir tahun ini. Tadi juga yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita mencermati portofolio kita, dan apabila memang ada emiten yang memang harganya sudah sangat tinggi ataupun terbang begitu, komposisinya sedikit-sedikit dikurangin begitu ya Bu Lisa ya. Bu Lisa, terima kasih. Ya, boleh. Head of Equity Research Kiwom Sekuritas.